Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, hadiran para habaib itu kami meyakinkan bahwa itulah yang sangat menambahkan berkah di acara kita pada hari ini. Orang tua kita, ayahanda kita, Al-Habib Sulaiman Bahashim sebagai sesepuh kita di wilayah kita Kabupaten Sungai Tengah pada umumnya, karena usia beliau sudah hampir mencapai 90 tahun. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang sangat kita muliakan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ghazi Al-Bahar yang datang dari Jakarta, yang beliau pada hari ini akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wa hadirat, saya minta bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala minas sama'i ma'an mubarakan fa'anbata bihi jannatin wa hablil hasid ونخل باسقات الهطل النضيد وأنعم بالنعام ابتلاء وامتحانا فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإنسان وهو أقرب من حبل الوريد وأشهد فهو من أشرف الناس. Hadirin wal hadirat, saya nangis bukan karena penyakit saya nangis karena saya takut mati suul khatimah. Hadirin wal hadirat, pertama-tama yang saya hormati guru kita tercinta Abuya Guru Murjani beserta keluarga besar Majelis Taklim Sabilul Muhtadin, Guru Amin yang terhormat juga Guru Aini dan Bapak Bupati kita, dan wabil khusus Al-Habib Sulaiman dan semua yang hadir para habaib di sini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ada satu malaikat yang Allah ciptakan. Itu malaikat bisa menghitung tetesan air hujan dari mulai Nabi Adam sampai sekarang, hadirin. Tapi itu malaikat nggak bisa ngitung tetesan hujan, tetesan rahmat yang Allah berikan pada hari ini, hadirin. Begitu besarnya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini, hadirin. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa
yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang marhumah. Nabi begitu sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita. Lalu apa sih balasan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Balasan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita melanggar hidup di dunia ini, hadirin. Kita hidup di dunia ini adalah dongeng, hadirin. Tempat asli kita adalah di akhirat. Karena yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal ibadah kita, bukan ngaji kita, tadarus kita. Yang memasukkan kita ke surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu, waktu dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, janganlah kita berbicara, janganlah kita ngobrol. Kalau dibacakan peringatan maulid kita berbicara, bagaimana rohaninya Nabi Muhammad akan masuk di hati kita, hadirin? Ini waktu dibacakan maulid Nabi Muhammad, dibuka HP. Emang keluar duit itu HP? Ganti-ganti kaki, nanti yang kanan di atasin, yang kiri ke atas dikebawahin. Bagaimana sakinah rohani Nabi Muhammad akan nempel di hati kita? Kita fokus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak paham, dengerin aja omongan atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peringatan maulid, pembacaan maulid Nabi Muhammad, terserah kalian mau berbicara kek, mau buka HP kek, asal satu, hadirin, jangan pada ngobrol atau jangan merokok. Tapi alhamdulillah di sini kada ada yang merokok, alhamdulillah. Karena kita bersyukur, alhamdulillah, dilangkahkan kaki kita dari jauh, hadirin, untuk menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia, hadirin? Para malaikat sujud dengan Nabi Adam. Di situ ada, di jidatnya Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad SAW. Walam takun nur ala wajih Adam lam yasjudil amlaku wa huwa mugaddam. Kalau tidak ada cahaya pada dahi Nabi Muhammad, maka para malaikat tidak akan sujud pada Nabi Adam. Walau lam tamshil arda aqdamuha lamma ubiha lil ardi tayammum. Kalau tidak ada air, kita boleh tayamum enggak? Kita boleh tayamum. Kenapa kita dibolehkan tayamum? Karena Nabi Muhammad pernah berjalan di atas muka bumi ini, hadirin. Ini semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Ramadan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada alam dunia ini, hadirin. Bahkan tidak ada kita ini. Ini semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kapan engkau diangkat jadi Nabi, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, waktu Nabi Adam jadi adonan, waktu Nabi Adam dibikin adonan, aku sudah jadi Nabi. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi-Nabi yang lain, alam semesta ini, itu Nabi Muhammad sudah ada. Subhanallah, ini semuanya cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad, hadirin. Harus bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kebanggaan kita tunjukkan dengan Nabi Muhammad untuk selalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kira, hadirin, jangan diremehkan peringatan maulid seperti ini, hadirin. Orang banyak meremehkan peringatan maulid seperti ini. Paling-paling juga tahlilan. Paling-paling peringatan maulid juga nanti baca Yasin. Paling-paling juga nanti baca maulid, sambutan, tausiah, begitu-begitu saja. Dan itu juga nanti ada kebulinya. Paling-paling begitu doang. Berapa banyak orang yang hadir maulid dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang hadir maulid yang tadinya nggak insaf menjadi insaf, hadirin. Berapa banyak yang tadinya hadir maulid
dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sadar harga dirinya dia bagaimana, hadirin. Itulah besarnya Nabi Muhammad di diri kita, hadirin. Siapakah mereka? Orang-orang yang selalu mengagungkan peringatan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita hadir peringatan Maulid tapi pengajian begitu sepinya, hadirin. Sepi gak pengajian kira-kira? Sepi apa banyak? Banyakan mana peringatan Maulid guru sama peringatan pengajian? Hah? Kurang lebih sama, alhamdulillah. Di Jakarta juga sama seperti ini, hadirin. Di mana-mana peringatan Maulid, hadirin. Di Habib Ali Kuitang, di Habib Ali Bungur, di luar Batak. Alhamdulillah, Jakarta berkah. Mudah-mudahan di sini juga mudah-mudahan menjadi negara atau kampung yang berkah, hadirin. Alhamdulillah kita hadirin banyak-banyak orang soleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah saya lihat kagak ada yang pakai masker, ya. Ada yang pakai masker gak? Ada yang pakai masker? Alhamdulillah, jangan ada yang pakai masker, hadirin, ya. Karena Covid ini sudah nggak ada, ya. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diangkat, ya. Kalau kemarin belum lama saya ceramah, orang banyak pakai masker. Masker itu adalah, hadirin, itu untuk menjaga kesehatan, ya. Sebetulnya di sini bukan menjaga kesehatan. Kalau orang dulu sama orang sekarang tuh beda. Kalau orang dulu kalau mau ketemu kiai itu pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi, cium tangan sama habaib, cium tangan sama guru. Kalau sekarang bukan pakai minyak wangi, pakai hand sanitizer. Betul, betul. Itu orang sekarang. Kalau orang dulu sama orang sekarang beda. Kalau orang dulu setiap habis sembahyang Jumat itu para kiai, para habaib sediain makan. Betul gak? Sediain makan, ayo makan, sampean pada makan ke rumah. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak cucian tangan tapi nasibnya ora ono. Betul apa betul? Di apotek kan suka banyak tuh. Mungkin sekarang masih ada kali di beberapa tempat, ya, disiapin cucian tangan. Kalau orang dulu sama orang sekarang beda. Kalau orang dulu kalau bangkis kasih alhamdulillah. Terus dijawab lagi, yarhamkumullah, yahdibikumullah, wa yuslih balakum. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang beda, kasih corona. Kenapa? Karena kita takut. Semuanya penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Penyakit ini semuanya biar dari Allah. Kayak saya ini Allah lagi sayang sama saya. Kenapa saya nangis? Yang saya takutin matinya su'ul khatimah, hadirin. Itu yang saya takutin. Tapi insya Allah dengan saya berkumpul kepada hadirin semuanya, insya Allah mati saya dalam keadaan husnul khatimah. Apa sih maksudnya husnul khatimah? Yang dinamakan husnul khatimah itu bukan orang sujud lagi sembahyang, bukan. Lagi baca Al-Quran itu meninggal husnul khatimah, bukan. Lagi ngaji meninggal dunia husnul khatimah, bukan. Yang dinamakan husnul khatimah selama hidupnya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia meninggal matinya husnul khatimah. Hadir majlis taklim, dia meninggal matinya husnul khatimah. Sembahyang berjamaah, kalau dia meninggal matinya husnul khatimah. Menghormati orang yang besar, menyayangi anak yang kecil, itu matinya husnul khatimah. Berbakti sama orang tua, meninggalnya husnul khatimah. Ini meninggal husnul khatimah dari mana? Sering ke dukun, mau ngapain ke dukun? Na'udzubillah, 40 hari amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, tadarus, salawat, marhabanan, tapi dikit-dikit ke dukun. 40 hari nggak diterima, musyrik kita. Tahu iblis kan? Iblis tahu. Iblis itu nggak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba ibadah, malaikat yang paling, hamba Allah yang paling alim di kalangan malaikat. Pertama di derajat yang pertama namanya abid. Terus sampai ke 7. Ibadah setiap langit pertama 1000 rakaat. Rakaat kedua, langit kedua 1000 rakaat. Terus akhirnya
dia pengen beribadah kepada Allah di bumi. Ya Allah, aku pengen beribadah di bumi. Hadirin, kalau Habib ngomong, sampean dengerin aja ya. Ya, kira-kira ngomongan ulun paham gak nih? Nah, yang baik terima, yang nggak baik buang aja ya. Nah, ini malaikat, ini iblis. Langit pertama ibadah, langit kedua ibadah, langit ketiga ibadah, terus ibadah terus. Akhirnya nih iblis pengen ibadah di bumi. Bagaimana tidak alim di kalangan malaikat? Setiap sejengkal bumi ini semuanya pernah diibadahin sama iblis. Datang Nabi Adam, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Adam, disuruh perintah sama Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis kagak mau. Tumhairi zindagi merekete bolgara. Ini bahasa India aja ya. Jangan sering-sering nonton film India, karena di neraka itu bahasanya bahasa India. Benar ada di kitab, tanya guru. Di neraka bahasanya bahasa India, ada di kitab. Di surga bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. India itu bahasa neraka. Betul ini ya. Akhirnya iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis kagak mau. Akhirnya waktu Nabi Adam diciptain, akhirnya iblis karena kedengkian diludahin itu. Waktu diludahin itu, ludahnya sampai ke pusatnya Nabi Adam. Akhirnya diambil itu bekas ludah Nabi Adam, dibuang sama malaikat jadi anjing. Hadirin, itu awalnya anjing itu bekas ludah iblis. Hadirin, makanya jangan sampai kita sombong dengan ilmu kita, sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan kejabatan kita, sombong dengan harta kita. Kenapa? Karena itu semuanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tidak kenal Nabi Sulaiman bin Daud? Sulaiman bin Daud tuh punya istana yang paling megah, punya pengikut para makhluk. Tapi Nabi Sulaiman lihat, tatkala melihat orang miskin, Nabi Sulaiman turun. Apa kata Nabi Sulaiman? Orang miskin duduk bersama orang miskin. Karena Nabi Sulaiman tahu yang didapati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sombong dengan sifat-sifat kita. Hadirin, da'il kibra fa innal kibra lillahi wahdah. Wa qad inna syaitan lamma tadabbara. Syaitan itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan itu nangis 4 kali. Hadirin, nangis yang eseris, yang luar biasa, terdengaran semuanya makhluk-makhluk. Yang pertama, syaitan itu nangis karena syaitan itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sorga. Itu syaitan nangis sejadi-jadinya. Yang kedua, Allah mengatakan engkau makhluk yang terkutuk. Nangis lagi itu syaitan sejadi-jadinya. Yang ketiga, lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis lagi itu syaitan. Hadirin, yang keempat, turunnya suratul Fatihah. Itu iblis nangis sejadi-jadinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai hidup kita bertemu dengan iblis. Hadirin, pernah lihat belum? Pernah lihat syaitan belum? Jangan. Hadirin, serem ya. Makanya jangan sering-sering makan sambal. Orang sering-sering makan sambal ngimpinya serem ya. Nah, jangan sering-sering makan sambal. Iblis itu makhluk yang paling alim. Paling alim itu iblis. Tapi karena dilaknatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu Nabi Adam ke surga sama encing Hawa, kata orang Jakarta encing Hawa, Siti Hawa akhirnya digoda itu. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Iya, kan di Al-Qur'an gitu ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati ini buah khuldi. Akhirnya iblis masuk, digoda itu Nabi Adam, wahai Adam, makanlah buah khuldi ini. Kalau kamu tidak makan, kamu bakal jadi malaikat, engkau berada di surga terus abadal abidin. Akhirnya dengan tipuan iblis, akhirnya Nabi Adam makan juga itu buah khuldi. Dimakan itu buah khuldi sama Nabi Adam, akhirnya timbullah ini. Apa orang Banjar bilang apa ini? Hah? Janggut ya, janggut.
Kalau orang laki di sini janggut, ini sebabnya buah khuldi ada di sini. Nabi Adam waktu makan, perempuan Siti Hawa makan buah khuldi juga, nempellah buah dadanya. Itu awalnya. 30 hari itu ngendep buah khuldi di perutnya Nabi Adam. Akhirnya Allah mengkhitab bulan suci Ramadan adalah 30 hari hadirin. Ini sebab Nabi Adam waktu itu makan buah khuldi. Di kitab Nuzhatul Majalis, coba antum baca. Karena kenapa kita kagak boleh puasa 40 hari, 50 hari? Karena itu awalnya Nabi Adam makan buah khuldi. Buah khuldi ini ngendap di perutnya Nabi Adam selama 30 hari. Akhirnya Allah mengkhitab untuk puasa 30 hari hadirin. Makanya jauhlah sifat-sifat iblis. Tawadu yang penting hadirin. Tawadu kan nujum lahali nadirihi. Tawadulah engkau seperti bintang yang nampak orang yang melihatnya. Wala takun kadukhan ya'lu binafsih. Jangan engkau seperti bintang orang yang seperti asap yang tawadu kan nujum lahali nadirihi. Wala takun kadukhan ya'lu binafsih. Janganlah engkau seperti asap ya'lu binafsih, meninggi dengan sendirinya hadirin. Karena afdal ibadah atawadu. Ya, paling afdalnya ibadah adalah tawadu, rendah sama orang. Kenapa? Kalau orang sudah tawadu, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala hadirin. Wa man takabbara fa Allah. Siapa orang yang sombong itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita cari hidup di dunia ini hadirin? Apa sih saudara? Kekayaan kita pun akan lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita, ketampanan kita, kejabatan kita, keinian kita, kepintaran kita, semuanya lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun akan lenyap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nafsi-nafsi nanti yang membawa kita ke masuk surga itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Apabila kita baik amal ibadah kita, maka akan menjadi baik. Apabila jelek amal ibadah kita, bila min zalik, maka tempatlah kita di neraka jahanam hadirin. Itu semuanya adalah pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Untuk itu hadirin, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cintailah Nabi Muhammad dengan sepenuh-penuh kecintaan. Tapi tidak cukup sampai di situ saja hadirin. Orang cinta sama Nabi Muhammad, tapi nggak cinta sama keturunan Nabi Muhammad. Ini tuh balik hadirin. Ini salah kaprah. Cinta sama Nabi Muhammad luar biasa, agung, luar biasa. Bikin maulid, bikin acara Nabi Muhammad. Tapi cucunya ditelatarin hadirin. Ini salah. Sampai kenal gak Gus Asrori yang di Surabaya? Itu Gus Asrori kalau diundang acara maulid, beliau duduk di depan, diperhatikan satu-satu mukanya. Kagak ada cucunya Nabi, dia pulang lagi. Ditanya, Gus, kok pulang? Ono apa kan pulang? Kata Gus Asrori, si endi putunya Nabi. Mana cucunya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pengen lihat cucunya. Dilihat Nabi Muhammad cucunya. Kalau ada cucunya Nabi Muhammad, timbullah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad. Untuk apa cinta Nabi Muhammad kalau kita nggak ada kecintaan sama cucunya Nabi? Kalau orang udah cinta kepada cucunya Nabi, insya Allah akan cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, belum tentu cinta sama cucunya Nabi. Karena Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus yang dikatakan ujang susu, tahu ujang susu di Aden? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, keramat luar biasa hadirin, diakui kekeramatannya beliau. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan, orang yang tidak cinta dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, sebetulnya saya tidak mau membahas ini hadirin. Kenapa? Karena para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita jarang betul yang menerangkan masalah ini hadirin. Jarang yang menerangkan masalah ini, betul. Jarang yang menerangkan masalah ini. Kenapa? Karena di hatinya banyak bulunya hadirin, banyak penyakitnya. Hasud, dengki, itu banyak penyakit. Mau nggak mau, kata guru saya, silakan terangin masalah ini hadirin. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus,
orang yang tidak mencintai keturunan Nabi ada 3 hadirin. Yang pertama anak munafik. Yang pertama munafik. Yang kedua anak zina. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga waktu istrinya lagi haid dihantam juga sama lakinya, dihajar juga. Jadilah anak itulah orang yang cinta, yang benci dengan Habib, antara 3 hadirin. Tinggal kita pilih yang mana. Nauzubillah. Mudah-mudahan pian kadada semuanya itu ya. Mudah-mudahan pian orang-orang yang masya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena itu cinta maham Albert nggak ada obatnya di apotek hadirin. Pelenya tuh di apotek kagak ada. Karena kenapa? Karena cinta maha baik nggak cukup untuk cium tangan saja. Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, saya punya datuk. Ada orang nanya kepada Habib Hasan bin Saleh, ya Habib Hasan bin Saleh, apa hukumnya orang cium tangan kepada zuriat Nabi SAW? Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, wasilah untuk mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena mahabbah di sini hadirin, bukan di mulut. Mahabbah di hati, bukan di lisan. Habib, ulun cinta sama dia. Bisa orang ngomong cinta, tapi di hati nggak bisa diterapkan hadirin. Makanya kata guru saya Habib Ahmad bin Husin As-Segaf, orang awal tuh kalau disuruh-suruh sama Habib, disuruh begini, disuruh ini dengan kebaikan, itu ibadah hadirin. Itu ibadah. Karena mahabbah dengan Ahlul Bait ini bukan haram, naudzubillah. Bukannya sunnah, bahkan wajib. Habib Zain bin Habib Zain Al-Idrus, orang Martapura kalau nggak salah, itu ponakannya beliau Habib Idrus Al-Idrus, ketua Rabithah. Iya, ketua Rabithah Habib Zain kalau masih hidup apa sudah meninggal, wallahu alam. Katanya kata orang Habib Zain Al-Idrus, orang yang disuruh-suruh sama habaib itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Itu mahabbah Ahlul Bait itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Ini Habib Zain Al-Idrus yang berbicara hadirin. Makanya tanamkan cinta kita. Orang biarpun ibadah bagaimanapun, kalau nggak ada kecintaan sama Ahlul Bait percuma hadirin. Habaan manthura, nggak membekas di hati kita. Tapi kalau orang cinta dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan membekas di hati kita hadirin. Kenapa? Matinya husnul khatimah hadirin. Itu yang kita cari, mati husnul khatimah. Berapa banyak para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, mereka bukan banyak karangannya, mereka bukan banyak muridnya. Yang aku takutkan mati aku ini su'ul khatimah. Itu yang aku takutkan. Dia Syekh Hasan Genggong dia. Waktu dia cium tangan sama habaib, ditanya, Kiai, kenapa engkau cium tangan sama orang itu? Aku setrum hatiku dengan ini habaib. Karena kenapa? Darahnya menyatu dengan darahku. Inilah ada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ada sadah lugotan, ada sadah istilahan. Kalau sadah lugotan, man sadah gaumu, orang yang memimpin suatu gaum. Kalau sadah istilahan, definisinya sadah manittasala nasabu ila Nabi SAW. Orang yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad itu adalah sadah istilahan. Karena mahabbah Ahlul Bait ini adalah suatu fardun hadirin. Mahabbah kepada Ahlul Bait ini suatu yang luar biasa. Rugi hadirin kalau kita nggak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Rugi nanti di akhirat. Boleh-boleh saja kita mengaku kita umat Nabi Muhammad, tapi bagaimana nanti berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW? Rugi kalau kita nggak diakui oleh Nabi Muhammad hadirin. Bagaimana ibadah ini? Bagaimana muamalah kita kepada Ahlul Bait? Bagaimana kita berbuat baik kepada mereka hadirin? Ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya sudah sukses. Karena kenapa hadirin? Kalau itu yang di kuburan itu awal manazil min manazilil akhirah. Kuburan itu pertanyaannya, kalau udah selamat yang di kuburan, fama ba'da najah hadirin. Setelah itu bakalan berhasil semua pertanyaan kita. Tapi kalau kita di kuburan tidak berhasil hadirin, pertanyaan malaikat munkar wanakir. Karena yang menanya kita di kuburan bukan malaikat munkar wanakir, yaitu Bashir wa Nadhir.
yang memberi kabar dan memberi peringatan. Bukan munkar wa nakir, itu bahasa kita, munkar wa nakir. Basyir wa nadhir, yang memberi kabar dan memberi peringatan. Kalau orang sudah di kuburan bisa bertanya, jawab pertanyaan malaikat itu, insya Allah semuanya akan gampang, hadirin. Oleh karena itu hadirin, marilah dengan momentum peringatan Maulid ini hadirin, jadikan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, jadikan kedekatan kita dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal rugi hidup kita hadirin, karena kita hidup di dunia ini sebentar hadirin. Sebentar apa lama? Sebentar hadirin. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min saqamin hasyaihina min ad-dahri, wa kam min saqamin berapa banyak orang yang sakit tapi umurnya panjang. Berapa banyak orang yang sehat tapi mati secara tiba-tiba hadirin. Lihat kawan saya Habib Alwi bin Ali Bakir, orangnya sehat bugar hadirin, nggak sakit lagi, tak tahu meninggal dunia. Kalau ada orang nanya, si Pian kenapa meninggal dunia, jangan dibilang sakit demam, sakit jantung, bilang aja jantungnya berhenti, ya, jantungnya berhenti. Kalau orang udah jantungnya berhenti, mati gak? Selesai udah, ya. Wakami sain, berapa banyak orang yang sehat tapi meninggal secara tiba-tiba. Kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kata Guru Mirjani, sering-sering kita baca Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Masya Allah, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini susunan ulama. Habib Rasulullah baca ratib, Rasulullah baca ratib, tapi disusun oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan makanya rattaba yuratibu tartiban, itu susunan ulama. Makanya di situ ada ratib, ada istighfar, ada selawat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah bihusnil khatimah. Baca setiap habis sembahyang 3 kali hadirin. Makanya kata syaitan, gasamal zahri, patah pinggang aku. Orang yang sering minta husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kalau inti pengen meninggal husnul khatimah, bacalah ratib aku. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, kalau inti pengen punya keturunan, bacalah ratibul haddad. Karena ini Habib Abdullah dengan ratibul atas luar biasa hadirin. Sebelum orang yang meninggal, waktu orang masuk kuburan, sebelum malaikat munkar wa nakir, bahasa kita itu, Habib Abdullah Haddad sudah datang duluan hadirin. Habib Abdullah dengan Habib Umar itu sudah datang. Bahkan waktu orang lagi nazar, lagi sakratul maut, itu dituntun sama Habib Abdullah bin Al-Haddad dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas hadirin. Dituntun. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan dibilang disuruh nyebut, jangan. Sebut la ilaha illallah. Lah, nyebut apaan? Nyebut mobil, nyebut utang, suruh bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hadirin. Ada orang nggak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah, suruh pakai siwak. Suruh pakai siwak. Ada yang bawa siwak kan? Ada. Mahalan mana siwak sama rokok? Assalamualaikum. Mahalan mana siwak sama rokok? Mahalan rokok berapa Samsung? 3 buah, apal tuh. Siwak ini paling 15.000. Ya, Siti Fatih, Serina Ali cemburu dengan siwak. Orang perempuan boleh gak pakai siwak? Boleh. Udita ya udat yarak bifakriha ma khafta minni ya araka in kunta min ahli kita bataltuka ma khafta minni araka. Hai siwak, kata Serina Ali, engkau telah mempermainkan bibir istriku Siti Fatimah. Seandainya engkau boleh aku bunuh, akan kubunuh engkau, karena ada nyawanya, ya. Cemburu Serina Ali. Makanya kalau ada orang gak bisa nazar, suruh pakai siwak, siwakin. Siwak pakai angka 8. Beb, nggak bisa juga Beb nyebut kalimat la ilaha illallah Beb, suruh baca surat Ar-Ra'd. Beb, nggak bisa juga Beb baca surat Ar-Ra'd, nggak bisa juga, injak lehernya, mati insya Allah. Ini siwak luar biasa hadirin. Ini mendatangkan rezeki.
mendatangkan rezeki orang pakai siwak, keluar rumah pakai siwak. Ini aja kita nggak bisa bawa hadirin, betul kan? Ini aja kita nggak bisa bawa, tapi rokok lagi naik mobil diperiksa dulu, rokok ketinggalan. Subhanallah, ideal banget ame rokok, idolanya bekal main ame rokok, tapi siwak yang membantu dia untuk ini kan siwak untuk menggampangkan keluar ruh hadirin. Ini salah satunya nih siwak. Berapa banyak manfaatnya siwak hadirin? Ada 30. Bisa mata bisa terang, gigi bisa kuat. Orang sering sakit gigi, coba sering pakai siwak hadirin. Enggak, saya alhamdulillah dari dulu nggak jarang pakai sakit gigi. Alhamdulillah pakai siwak. Lagi mau sakit gigi, kita pakai siwak, hilang lagi itu sakitnya hadirin. Alhamdulillah dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, udah 4:30, terus sampai terus dulu. Terus sampai terus. Terus sampai terus. Wani piro. Saya sebetulnya gemetar ini bukan karena saya dakdikduk, saya kurang darah. Darah saya rendah hadirin. Hadirin rahimakumullah, saya datang kemari ikhlas, nggak minta apa-apaan. Tanya Haji At-Tabrani, Haji Atta, saya datang kemari nggak minta apa-apa, ikhlas billahi ta'ala. Nggak minta amplop juga saya kagak mau. Tolong jangan dikasih amplop guru. Saya ikhlas betul billah wa fillah. Isinya juga saya kagak mau. Ikhlas juga jangan dikasih isinya, saya nggak mau. Yang penting jumlahnya. Hadirin yang saya hormati, saya nggak bisa panjang lebar. Sebetulnya saya paling berat duduk di atas kursi banyak para guru saya karena kurang semangat. Kalau saya semangat mungkin bisa ambil 1,5 jam karena kondisi saya kemarin di pesawat saya pingsan hadirin. Saya pingsan, istri saya nangis-nangis, pingsan, saya nggak kuat, kurang darah, kirain sudah get out, sudah meninggal, nggak taunya saya masih hidup, alhamdulillah. Saya di pesawat kemarin saya pingsan hadirin, nggak kuat udah. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah, inayah, kesehatan, bisa bertemu kepada pian-pian Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini selamat, panjang umur insya Allah hadirin, insya Allah mudah-mudahan hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعل في محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود صافرة وعلى باب الزديد حتى الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن القرب ومظهر قاسم عند ذلك في عبادك وسقي كوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وعشر في ثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاز النبي الكريم ونتوسل لك بالشرف في مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من يدنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك دباه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنضمن برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزننا جميلة هي واسلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به لك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران
أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسيل بما سأل والمعمل بما أمل وعن تجل ممن نصر هذا الحبيب وآزره ووله وظهره وما ببركاته وأشرف جهاته أولادنا والدينا ولا قطرنا والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم رايات الدين القومي في جميع أقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنى وصورة واغشب المكروبة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بدليل من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن الحاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن الحاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في حسن الحاصل من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ajmain. Muhammad bin Abdul wa walidina Muhammad kama rabbana sabira. Amin muslimin wa muslimin ala yamin al-amwat wa man ya Allah ya ayo Rabbi firman hamma innahu Allahumma ta'ala ya rajim ma'ina bil iman mu'minna bil iman wasna bil iman majam sama adil iman Allahumma sabita ma'ana iman ya mana bil iman ma'ina min kulli dunya wa jabil akhirah wasalih punya akhir kemarijatna abatan din nabi Mengkajian mengkaulan mengkaulan mengibadatan amal Akhirna bihayati ulama wa amitna bina uti syuhada wa hurmat al-qiyamah wa jumlatil awliya jannat amal anbiya alaihi salatu wassalam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana lana minal rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ta'ala umrana wa sayr umurana wa sayr sadana wa nawil qulubana wa sabiti wa malana wa sayr jahana wa harifna wa anikna yatna wa dihawajina bidu ihra amata wa sehata wal aqwa wal afiyata lana wa liman hadorana wa liman kaba'ana wa liman tika hujjati wa juhati wa juhari wa musafiri nabil bari wa bahri na muslimin kan sarat jalimin Rabbana adina bil dunya sana wa bil akhirati sana wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah alamin.